Ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik atau khosiat benda ini. Dan Allah juga punya kuasa untuk menarik khosiat-khosiat itu. Ya. Tapi ini biasanya terjadi pada zaman kenabian dan kerasulan. Allah pernah menarik khosiat api pada zaman Nabi Ibrahim. Ya. Api yang seharusnya membakar oleh Allah Subhanahu wa taala, khosiat membakarnya itu diangkat, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Ibrahim juga Allah menarik khosiat pisau yang tajam. Ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim menyembelih putra beliau Nabi Ismail alaihi salam, padahal beliau sudah memilih pisau yang paling tajam itu, justru dalam pembahasan istilah al-qada wal qadar sebagai sebuah istilah yang baru yang muncul pada masa tabi'in, ya, artinya al-qada wal qadar sebagai satu kesatuan istilah. Qadar di situ maknanya bukan takdir, ya Pak. Kan kita membahas makna qadar sebagai istilah tersendiri, itu maknanya kan takdir. Ya, karena takdir itu adalah sesuatu yang terkait dengan keimanan. Ya, bahwa segala sesuatu yang sedang, sudah, dan akan terjadi, semua itu adalah merupakan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita imani itu. Nah, tapi ketika kita membahas tentang al-qada wal qadar sebagai istilah tersendiri, tadi kan kita membatasi pembahasan ini hanya tentang perbuatan manusia. Ya, tidak terkait dengan perbuatan Allah. Maka qadar di sini maknanya itu khosiat suatu benda. Nah, khosiat suatu benda. Apa itu khosiat suatu benda? Mungkin kita sering membahas yang istilah khosiat ini sebagai apa namanya, terkait dengan obat atau jamu gitu ya. Oh, jamu ini khosiatnya untuk ini, obat ini khosiatnya menyembuhkan ini, dan seterusnya. Tapi secara bahasa makna khosiat itu jauh lebih luas dari itu, Pak. Karena khosiat itu maknanya adalah karakteristik suatu benda atau sifat-sifat suatu benda. Ya. Kenapa ini terkait dengan perbuatan manusia? Karena setiap perbuatan manusia itu selalu melibatkan benda. Ya, mudah-mudahan enggak, mungkin belum terbayangkan ya. Jadi misalnya begini, api itu khosiatnya atau karakteristiknya atau sifatnya adalah membakar. Nah, yang harus kita imani adalah bahwa sifat membakar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pisau itu memotong sifatnya, ya. Jadi sifat ketajaman pisau untuk memotong itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Air misalnya, air itu khosiatnya atau karakteristiknya atau sifatnya sebagai benda cair, dia akan menyatu di dalam bejana, ya, atau di dalam suatu tempat. Dia tidak bisa terpisah, tidak bisa dipisah benda cair itu kan. Ya, baru dia bisa terpisah kalau dipisah kan, tapi kalau dibiarkan saja kan dia nggak terpisah seperti benda padat. Nah, khosiat-khosiat ini atau karakteristik benda seperti ini itu datangnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa kaitannya dengan perbuatan manusia? Ya. Khosiat-khosiat yang ada dalam diri atau di dalam benda itu bisa digunakan untuk hal yang baik oleh manusia dan bisa juga digunakan untuk hal yang buruk oleh manusia. Jadi kalau ada perbuatan buruk yang terkait dengan khosiat suatu benda, yang salah bukan khosiatnya, tapi manusianya. Ya, jadi misalnya Pak, api itu kalau digunakan untuk masak oleh istri kita, ya, itu istri kita dapat pahala karena itu perbuatan baik. Tapi kalau api itu kemudian digunakan untuk kejahatan, untuk membakar rumahnya orang, ya, jadi dosa dia. Ya.
Demikian juga dengan pisau. Pisau kalau digunakan untuk masak atau untuk motong hewan kurban misalnya, dapat pahala orang. Ya, tapi kalau kemudian pisau itu digunakan untuk kejahatan, ya, justru dapat dosa. Ya, dan seterusnya. Jadi itu yang namanya khosiat suatu benda. Nah, khosiat itu juga ada di dalam diri manusia yang kita sebut dengan naluri atau gharizah. Ya, lapar, haus, kemudian mohon maaf tadi disebutkan di sini kebutuhan seksual, ya, kebutuhan atas pembelaan diri, penghormatan, kebutuhan akan agama, ya, ini semua naluriah, dan naluri itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, ketika ada orang-orang yang memenuhi kebutuhan nalurinya ini di jalan yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia melanggar syariat, maka itu akan menjadi dosa. Mohon maaf, misalnya dalam memenuhi kebutuhan seksual, misalnya, mohon maaf ya, dia akan dapat pahala kalau itu dijalankan sesuai dengan tuntunan agama melalui pernikahan yang sah, ya. Ada rukun dan syaratnya, semua terpenuhi, pahalanya besar itu, Pak. Sebaliknya, ketika seseorang memenuhi kebutuhan itu melalui jalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, ya, mohon maaf, misalnya dengan perzinahan dan seterusnya, dosanya luar biasa besarnya. Padahal itu aktivitasnya sama, dan naluri itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau ada orang berbuat salah dengan nalurinya, yang salah bukan nalurinya, bukan gharizah, ya, bukan khasiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusianya, bukan. Tapi yang membuat dia berdosa atau yang menjadikan dia bersalah itu adalah karena akalnya yang memilih untuk memenuhi kebutuhan naluriahnya di jalan yang tidak sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kira-kira bisa dipahami ya, Pak, ya. Ya, jadi misalnya lapar. Lapar itu naluri. Orang kalau membutuhkan makan, dia akan terasa lapar. Nah, dia akan dapat pahala kalau dia memakan hal yang atau makanan-makanan yang halal, ya, dari nafkah yang halal, dia dapat pahala di situ karena sesuai dengan syariat Allah. Tapi kalau kemudian dia memenuhi rasa laparnya itu dengan memakan makanan-makanan yang haram, cara mendapatkannya juga dengan cara-cara yang haram, dia akan dosa di situ. Jadi yang salah bukan rasa laparnya. Karena rasa lapar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, termasuk naluri bertuhan, naluri beragama. Ya, saya sudah pernah sampaikan. Ya, kebutuhan akan sesuatu yang dikultuskan, ya, sesuatu yang disucikan, sesuatu yang disembah, itu naluriah, ada dalam diri setiap manusia. Nah, kalau itu tidak dibimbing oleh akal, dia akan dosanya besar sekali. Ya, ada orang nyembah selain Allah, itu dosanya luar biasa, Pak. Ya, bahkan kemudian dia bisa menempati neraka abadi, ya, menyembah selain Allah. Ya, secara naluriah dia terpenuhi itu, tapi tidak dibimbing oleh akal, ya, karena naluri itu datangnya dari Allah dan akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk digunakan supaya manusia itu mempelajari mana jalan yang sesuai dengan syariat Allah dan mana jalan yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kira-kira bisa dipahami ya. Ya, jadi qadar di sini maknanya adalah khosiat. Ya, khosiat itu bisa ada di dalam benda, ya. Misalnya api membakar, ya. Pisau itu untuk memotong, air itu cair, dia punya kecenderungan untuk menempati suatu benda yang tidak bisa dipisah di situ, ya. Ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, karakteristik atau khosiat benda ini. Dan Allah juga punya kuasa untuk menarik khosiat-khosiat itu, ya. Tapi ini biasanya terjadi pada zaman kenabian dan kerasulan. Allah pernah menarik khosiat api pada zaman Nabi Ibrahim, ya. Api yang seharusnya membakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khosiat membakarnya itu diangkat, ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman Nabi Ibrahim juga Allah menarik khosiat pisau yang tajam, ya, sehingga ketika Nabi Ibrahim menyembelih putra beliau Nabi Ismail alaihi salam, padahal beliau sudah memilih pisau yang paling tajam itu, justru
kemudian tidak tidak bisa memotong, dan justru dalam waktu yang sekejap diganti dengan sebuah domba, ya, atau air, ya. Air itu pernah diangkat khosiatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Musa, ya, ketika laut itu dibelah oleh tongkat Nabi Musa, ya, sehingga air yang seharusnya menyatu terpisah dia. Nah, ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, khosiat itu namanya khosiat atau karakteristik atau sifat suatu benda. Ya, atau mungkin bisa juga rasa lapar dan haus, ya, itu kan naluriah ada dalam diri manusia. Kalau manusia biasa mungkin 3-4 hari nggak makan bisa mati dia, ya kan? Dia nggak bisa memenuhi rasa lapar hausnya, dia nggak ada makanan yang bisa dia makan. Tapi kan Nabi Muhammad SAW itu, beliau kalau puasa itu kan ada yang disebut dengan puasa wisol, ya, puasa nyambung sampai 3-4 hari, dan Allah mengangkat, ya, rasa lapar dan hausnya itu dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat namanya. Ya, mukjizat artinya sesuatu yang melemahkan pendapat atau pemikiran manusia. Ya. Manusia berpikir api itu pasti membakar, ya. Jadi Namrud itu kan pasti berpikir bahwa untuk melenyapkan Nabi Ibrahim harus dibakar, dan api itu pasti akan membakar Nabi Ibrahim, tapi kemudian api itu justru diberikan rasa yang sejuk, ya, untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi terkait dengan pembahasan tentang al-qada wal qadar sebagai satu kesatuan istilah, sebagai satu istilah baru yang baru muncul pada masa tabi'in, ya, makna qadar di situ adalah khasiat suatu benda atau naluri yang ada dalam diri manusia, ya, bukan takdir. Karena kalau masalah takdir, ya, qadar itu kan maknanya takdir, Pak, ya, artinya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah, kita imani itu sebagaimana sabda Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi, ya, khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Tidak ada masalah keimanan kita, artinya tentang takdir itu. Dan itu adalah masalah keimanan, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu lagi dibahas. Semua itu haknya Allah. Semua itu adalah merupakan kekuasaan Allah, ilmunya Allah. Semua sudah jadi izin Allah. Ya, semua tercatat di Lauhul Mahfuz, tidak ada masalah takdir itu. Tapi ketika kita membahas perbuatan manusia, ya, qadar di situ maknanya bukan takdir, tapi maknanya adalah khosiat, ya, atau karakteristik atau sifat suatu benda atau naluri yang ada di dalam diri manusia. Ya, jadi ketika manusia berbuat dosa atau berbuat salah, ya, terkait dengan khosiat suatu benda atau terkait dengan naluri yang ada dalam dirinya, yang salah bukan khosiat bendanya, yang salah bukan nalurinya. Karena naluri itu datang dari Allah. Yang salah adalah perbuatan manusia, ya, yang dengan akalnya itu dia tidak memilih jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi dia memilih jalan yang justru melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jelas, ya.